Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Doni Hendriansyah dengan NIM 2301010066. Di sini saya akan membahas terkait implementasi algoritma yaitu prim dan Borovka. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Dalam dunia semakin kompleks, pengolahan jaringan yang efisien itu menjadi kebutuhan sangat penting di dunia nyata sekarang. Algoritma seperti prim dan Borovka telah terbukti efektif dalam membangun MST, memungkinkan penghematan waktu dalam berbagai aplikasi maupun biaya. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, hasil akhirnya itu yang mencapai adalah pohon menghubungkan sebuah simpul dengan bobot yang lain ataupun bobot terkecil. Materi ini membahas secara mendalam kedua algoritma tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip dan penerapan algoritma seperti prim dan Borovka. Lanjut. Nah, seperti yang pertama ini ada algoritma prim. Algoritma prim ini ditemukan pada tahun 1930 oleh Fojetec dan Janik dan kemudian terpisah oleh ilmuwan komputer seperti Robert C. Nah, pada tahun 1957 ditemukan kembali oleh Dijkstra pada tahun 1959. Nah, algoritma prim merupakan salah satu algoritma yang bekerja secara grade. Algoritma prim membentuk MST step by step pada setiap langkahnya. Sisi G dari graf memiliki bobot minimum dan terhubung dengan minimum spanning tree yang terbentuk. Algoritma prim digunakan untuk mencari minimum graph dari graf tersebut dengan cara mengambil sisi yang memiliki bobot terkecil dari graf tersebut, di mana sisi tersebut berdekatan dengan pohon terukur yang telah dibuat dan tidak memiliki siklus tersebut. Lanjut. Nah, algoritma prim yaitu pertama contohnya T masih kosong. Pilih titik secara acak dan pilih sisi terkait dengan bobot minimum dan masukkan T ke dalam T. Nah, pilih sisi U, V dengan bobot minimum dan sisi berdampingan di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit T di T ditambahkan U, titik V ke T. Jadi ulangilah langkah-langkah yang di atas. Jumlah total langkah algoritma prim adalah N sama dengan kurang 1 yang merupakan jumlah sisi dalam pohon rentang dalam titik. Nah, jadi output minimum spanning tree itu adalah T. Nah, yang kedua ada algoritma Borovka. Algoritma Borovka adalah pertama yang menemukan pohon rentang minimum dari suatu grafik atau graf. Nah, algoritma Borovka juga ditemukan oleh Otakar Borovka pada tahun 1926. Algoritma Borovka juga menemukan pohon rentang minimum dalam grafik. Nah, salinan titik grafik G ke grafik kosongan baru L, sedangkan L terhubung, artinya hutan mempunyai lebih dari satu pohon. Nah, untuk setiap pohon di L menghubungkan satu titik ke titik lain di pohon lain di L dengan menambahkan sisi berbobot minimum. Nah, itu yang dapat saya jelaskan terkait algoritma Borovka. Lanjut ke implementasi algoritma dalam bahasa C++. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait program yang tadi saya sampaikan di sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh program yang pengimplementasi Borovka dan prim. Nah, jadi dalam bentuk bahasa C++. Nah, di sini program yang telah saya buat, sudah saya uji coba juga sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu seperti yang di atas ini adalah sebuah library untuk pengincludan terkait IOStream, vektor, dan limit dan segala macamnya. Nah, terus ada yang namanya struktur untuk mempresentasikan sisi AdG. Contohnya seperti ini nih, strukturnya AdG-nya. INT itu yang seperti yang artinya tuh simpel tujuan. Nah, ini seperti bobot sisinya, INT Wax. Nah, terus juga ada di bagian ini vektor INT Dijkstra, INT star, cons vektor. Nah, ini fungsinya untuk menemukan jalur terpendek dari simpul awalnya. Jadi dari awal itu nanti bakal ya.
Nah, terus yang kedua ini ada jumlah simbol dalam graf, int graph access. Nah, seperti vektor int distance, numeric, limits ini dia inisialisasi jarak ke semua simbol ke nilai maksimumnya. Lalu ada distance start, jadi dia jarak simbolnya itu dari awal 0, jadi dari angka 0 dia bakal berlanjutan seterusnya seperti itu. Nah, lanjut ada priority quen par int vektor int gitu, yang artinya itu prioritas untuk memilih simbol jarak yang terkecil. Jadi fungsi dari program itu dia bakal mencari yang paling terkecil, nah simpulnya itu. Terus while, nah while itu seperti perulangan, jadi yang diambil dari sini ambil simpul dengan jarak terkecil, jadi dia dari yang terkecil bakal yang tergede, nanti ada simpul yang bakal diambilnya. Nah, lalu ada if itu yang arti jika. Nah, jadi if distance continue, jadi jika jarak distance itu adalah jarak, jika jarak saat lebih ini besar dari jarak yang sudah tercatat, maka lewati simpul, maka dia bakal terlewat karena dia jaraknya sudah tercatat lebih besar gitu kan. Lanjut, nah sebagai for, itu adalah literasi untuk tetangga simpul saat ini, jadi dia kayak semua tetangga tuh menjadi simpul saat ini. Nah, jadi kayak ini nih int distance ada tambah plus ini, jadi menghitung jarak baru ke tetangga. Nah, seperti itu. Lalu ada yang kedua ini int main adalah jumlah simpul dalam graf. Nah ini adalah grafnya ini yang bakal nanti menghasilkan simpul-simpulnya nih. Contohnya kayak menambahkan sisi add ke graf. Nah, graf 0 0 0 1 1 2 3. Pushback 1 adalah 2 adalah 4, 2 adalah 1, 2 sama dengan adalah 7. Nah, seperti itu graf-grafnya. Dan nanti akan munculkan hasilnya di program tersebut. Nah, jadi simpul awal itu adalah 0. Nah, jalannya algoritma ini dijalani dari simpul awal. Nah, jadi dari awal itu seperti ini, dia bakal jalan dari sini nih, dari awal ini sampai seterusnya ke bawah sampai sini, seperti itu. Lalu, nah yang terakhir ini ada jarak terpendek dari simpul count, jarak terpendek dari simpul. Dia bakal mencetak ataupun kalau di Arduino itu dia serial printnya lah. Dia bakal outputnya itu dia bakal mencetak dari bawah sampai terbesar, seperti itu. Nah, jika terus juga tidak dapat dijangkau, nah itu jika jarak tetap tak terhingga, jadi dia nggak bakal terjangkau gitu. Seperti itu dari program tersebut. Nah, setelah itu mari kita jalankan program tersebut. Nah, getaran. Nah, ini udah getaran. Outputnya ini hasilnya nih. Jarak terdekat dari simpul 0. Nah, dari simpul 0 ke 0 ya, dari simpul 0 menghasilkan 0. Nah, bobot 0 gitu ke simpul 1 itu menghasilkan 2 karena berdekatan. Jadi ke simpul 2 itu bakal ke 3. Simpul ketiga bakal ke 6, berdekatan gitu aja. Ke simpul 4 bakal ke 4. Jadi dia bakal mencari jarak terpendek dari simpul 0 dari bawah, bahkan bakal menghasilkan ke tertinggi gitu. Nah, ini terkait program Bofurka dan Prim, seperti itu yang dapat saya jelaskan terkait implementasi pemrograman tersebut. Nah jadi program tersebut yang telah saya buat, program ini bertuju untuk menghitung jaraknya pendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf yang berbobot menggunakan algoritma Dijkstra's, hanya berupa daftar jarak terpendek untuk setiap simpulnya atau informasi bahwa simpul tidak dapat dijangkau. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kesimpulan dapat yang saya ambil kesimpulan dari materi tersebut. Nah, program ini menggunakan algoritma Dijkstra's untuk menghitung jarak terpendek. Yang kedua, ada menggunakan priority quen untuk efisien untuk konversi waktu. Jadi dia bakal prioritaskan yang untuk efisiensinya dan kompleksitas waktu. Yang ketiga, ada output untuk menampilkan jarak dari simpul ke simpul lainnya atau tidak terjangkau, ataupun jika simpul tidak memiliki jalur ke simpul awalnya. Yang keempat, ada algoritma Prim baik untuk graf dengan jumlah sisi yang lebih sedikit atau graf yang lebih besar. Nah, lalu ada algoritma Bofurka yang lebih cocok untuk graf yang lebih besar dan memiliki banyak komponen terpisah. Nah, ia menawarkan keunggulannya dalam keskalabilitasnya dalam membentuk implementasi dalam lingkungan paralel dan distribusinya. Nah, itu yang dapat saya ambil kesimpulan dari materi implementasi algoritma Bofurka dan Prim. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.